Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan pada kita, yang sampai saat detik ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingganya kita bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat subuh dan perintah Allah yang lainnya. Tentu dengan harapan semoga seluruh amalan ibadah kita yang kita laksanakan ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah terus berikan kekuatan istiqomah sampai kita diwafatkan oleh Allah, dan ketika Allah wafatkan kita nanti mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sama-sama kita buka taklim ini dengan baca Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Dengan suratul Fatihah ini mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, sehingga apa yang kita akan bahas, apa yang kita akan pelajari, kita bisa mengertinya dan memahaminya, dan insyaallah nanti akan ada kemudahan untuk bisa mengamalkannya pada hati ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 97. Ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Ya, kita ulangi sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah. على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته
fasiqun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah olehmu Muhammad, man kana aduwwa li Jibril, siapa orang yang memusuhi kepada Jibril, fa innahu maka sesungguhnya Jibril itu nazzalahu telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika ke dalam hatimu, biiznillah dengan izin Allah, ay bi amrihi yaitu dengan perintah Allah, musaddiqan yang membenarkan lima baina yadaihi terhadap kitab yang sebelumnya, wahudan dan berikan petunjuk, wa busyra dan berikan kabar gembira, lil mukminin buat orang-orang yang beriman. Man kana aduwallah, man siapa orang kana yang ada aduwallah memusuhi Allah, wal wa malaikatihi dan malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wa Jibril dan Jibril, wa Mikail dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad anzalna dan sungguhnya telah menurunkan kami ilaika kepada engkau Muhammad ayatim bayyinat, ayat-ayat yang jelas yaitu Quran. Wa ma yakfuru biha dan tidaklah ingkar kufur kepada ayat-ayat Allah illal fasiqun kecuali orang-orang fasik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang barusan kita baca kaitan dengan masalah orang-orang Yahudi di mana mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datangnya mereka menanyakan tentang beberapa pertanyaan. Di antara yang ditanyakan oleh mereka tentang masalah makanan, yaitu siapa yang mengharamkan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah. Kemudian mereka bertanya juga tentang masalah bahan manusia, yaitu nutfah ataupun disebut oleh kita air mani. Seperti apa air mani itu? Dan kenapa jadi manusia dari awalnya mani itu? Ini pertanyaan orang Yahudi. Yang ketiga dia tanya tentang siapa nabi yang ummi itu. Nabi yang ummi itu siapa ya Muhammad? Dan yang keempat pertanyaannya, siapa yang menjadi penolong seorang nabi yang ummi itu? Maka akhirnya dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan yang diharamkan dari makanan yang halal, tapi sebelumnya begini. Kata Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi, kalau kami sudah jawab, kalau saya sudah jawab, maka kamu harus siap masuk Islam. Saya akan jawab pertanyaan kamu. Tapi syaratnya atau janji kalian, kalau saya jawab dengan tepat, maka kalian harus masuk Islam. Kalau nggak ada perjanjian ini, saya nggak akan jelaskan pertanyaan kalian. Akhirnya orang-orang Yahudi mengatakan, saya siap dan saya berjanji kalau memang kau bisa menjawab pertanyaan 4 tadi, saya akan masuk Islam. Kata sebagian orang Yahudi tadi. Akhirnya dijawab oleh baginda Rasulullah, seorang yang mengharamkan makanan yang halal adalah ada seorang nabi namanya Nabi Ayub. Dia telah dikasih sakit oleh Allah yang begitu lamanya, dan dia bernazar, diceritakan sama Nabi, kalau seandainya sehat dari sakitnya, maka makanan yang halal bagi saya
saya akan haramkan buat saya secara pribadi. Karena memang Nabi Ayub begitu, dari sakitnya itu sampai dia punya penadaran, punya perkataan kepada Allah, kalau memang saya ini sehat ya Allah, makanan yang halal bagi saya sekarang saya akan haramkan buat saya secara pribadi. Apa kata orang Yahudi? Benar jawabanmu wahai Muhammad. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang air mani. Apa itu air mani dan kenapa manusia terbuat dari air mani? Jawabannya dijelaskan sama Nabi. Mani laki-laki itu keluarnya dengan beda dengan mani perempuan lah pokoknya. Kemudian kalau yang lebih dominan keluar maninya dari laki-laki, maka anaknya akan hampir sama dengan laki-laki. Kalau yang lebih dominan maninya kepada perempuan, maka itu lebih dominan anaknya seperti perempuan, seperti ibunya. Itu jawaban singkatnya begitu kira-kira. Maka kata orang Yahudi, benar jawabanmu Muhammad. Itu pun sudah kami baca, sebenarnya ada dalam kitab Taurat kami. Jadi ternyata orang Yahudi ini hanya sekedar ngetes saja. Dia bilang, ya benar kamu Muhammad. Memang begitu. Kalau ada seorang suami istri melakukan hubungan, yang anak yang bakalan jadi anak ini seandainya jadi anak, itu yang lebih dominan untuk menyamai bapaknya apabila bapaknya lebih dominan daripada ibunya atau istrinya. Benar itu betul kata orang Yahudi. Nah yang ketiga, siapa nabi yang ummi? Nabi yang ummi. Ummi itu namanya nabi yang bahasa kitanya bodoh. Itulah kami. Nabi Muhammad SAW dikatakan Nabiyil ummi. Namun umminya Rasul bukan bodoh seperti orang bodoh hari ini. Ya, Rasul dibilang bodoh, tapi karena nggak baca, nggak bisa nulis, akan tetapi tidak perlu kepada tulisan bacaan. Tanpa ditulis pun, tanpa dibaca, Rasul paham. Memang dikatakan orang ummi itu kan orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, disebut baca tulis nggak mampu. Rasul nggak baca, Rasul nggak tulis, tapi walaupun nggak baca nggak tulis, melebihi daripada orang yang bisa baca dan bisa tulis. Paham Rasul terhadap ayat-ayat Allah. Itulah saya. Benar juga kalian jawabannya. Dalam kitab Taurat memang begitu, disebut nabi yang ummi itu engkau Muhammad. Nah yang terakhir, yang keempat, siapa yang menjadi penolongmu wahai Muhammad? Yang menjadi pendamping saya, menjadi penolong saya adalah Jibril alaihissalam. Nah ini yang keempat nih, saya nggak suka jawabannya. Kalau yang tiga saya setuju, memang betul ada dalam kitab Taurat yang kami baca. Tapi yang keempat ini saya nggak setuju, bahwa yang jadi penolongmu adalah Jibril. Kenapa? Jibril musuh saya. Jibril itu musuh kami umat Yahudi, kata mereka. Maka akhirnya yang terjadi dengan kisah singkat seperti itu, maka turunlah ayat Quran ini. Turunlah ayat Quran ini. Qul, katakan oleh engkau hai Muhammad, man kana aduwan lillah. Siapa orang yang man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi Jibril. Nah, itu disebut orang-orang kaum Yahudi. Jadi orang-orang yang memusuhi Jibril, padahal Jibril itu adalah fa innahu nazzalahu ala qalbik. Jibril itu adalah orang yang menurunkan, yang membawa Al-Quran ke dalam hatimu Muhammad. Maka nanti ada akibatnya bagaimana orang yang memusuhi Jibril. Padahal Jibril itu adalah malaikat yang membawa atau menurunkan wahyu-wahyu Allah kepada hati engkau Muhammad. Ini apa arti jawabannya? Jibril ini orang makhluk atau malaikat yang sangat mulia. Malaikat ini diizinkan Allah, diperintahkan oleh Allah untuk membawa Quran, membawa wahyu Allah.
Berarti Jibrilnya makhluk yang mulia. Kalau sudah memusuhi makhluk Allah yang mulia, Jibril, sama halnya dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dia memusuhi nabi yang mulia. Kalau orang sudah memusuhi Allah, memusuhi nabinya, memusuhi daripada malaikat Jibrilnya, maka termasuk golongan apakah orang itu? Pasti orang itu pun akan dimusuhi lagi oleh Allah, dimusuhi lagi dengan malaikat Jibril dan lain sebagainya. Nah, ini jawabannya. Jadi Jibril itu jangan jadikan musuh. Jibril ini makhluk atau malaikat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat Jibril yang membawa wahyu-wahyu yang mulia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahkan biiznillah wa musaddiqal lima baina yadayhi, di mana Al-Qur'an yang diantarkan oleh malaikat Jibril kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya untuk Al-Qur'an saja, tapi juga Al-Qur'an itu musaddiqal lima baina yadayhi. Quran itu pun bisa menyempurnakan atau membenarkan kitab yang ada sebelumnya, yang ada sebelum Al-Quran. Jadi nggak usah marah, nggak usah memusuhi Jibril, karena Jibril itu bukan hanya bawa wahyu kepada Nabi Muhammad saja, juga Jibril membawa wahyu dari Allah buat Nabi Musa yang menurunkan kitab Taurat yang kalian baca juga. Bukan hanya kitab Taurat, tapi kitab Injil pun yang menyampaikannya adalah Jibril juga. Bahkan suhuf nabi-nabi yang lain, suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Sis, suhufnya Nabi Musa sebelum Taurat, itu pun yang membawa wahyunya dari Allah adalah malaikat Jibril. Makanya kitab-kitab yang ada sebelum Quran itu dibenarkan oleh Al-Quran. Kenapa? Wahyu Allah juga. Musaddiqal lima baina yadayhi, musaddiqal lima baina yadayhi. Jadi Quran membenarkan kitab-kitab asli, kitab Tauratnya, asli kitab Injilnya, asli kitab Zabur dan lain sebagainya. Bahkan Quran adalah penyempurna kitab-kitab Allah yang lain, ya. Jadi sempurnanya kitab daripada kitab Allah yang lain. Enggak usah dimusuhi. Jibril ini Masya Allah, apalagi Jibril ini dikatakan malaikat yang paling tinggi, artinya sebagai seorang malaikat Jibril, seorang pemimpin ataupun presidennya malaikat. Ibarat jabatan manusia ini, Jibril itu presidennya, presiden malaikat. Masa dimusuhi presiden yang malaikat ini? Nah, ini sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai hudan, sebagai petunjuk buat manusia. Bagaimana dalam surat Al-Baqarah yang lain? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yang tujuannya diturunkan Quran itu untuk apa? Untuk hudan, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Manusia siapa saja, bukan hanya buat umat Islam, tapi buat siapa saja itu Quran bisa menjadi petunjuk, petunjuk yang benar. Ihdinas siratal mustaqim disebutnya, jalan-jalan yang benar. Karena itu Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang ketika manusia mau menjalankan apa yang ada dalam kitab Al-Quran, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dalam hidupnya. Karena memang Quran hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kalau kata Quran halal, halal. Kalau kata Quran haram, haram.
kata Quran boleh, silakan. Kata Quran tidak boleh, tinggalkan. Itu namanya hudan, petunjuk buat manusia. Jangan sampai Quran menghalalkan, dia malah mengharamkan. Atau sebaliknya, Quran mengharamkan, dia malah menghalal-halalkannya. Ini sudah tidak mengikuti petunjuk Quran namanya. Kan banyak hari ini terjadi, banyak orang yang menghalalkan daripada yang diharamkan oleh Allah. Atau sebaliknya, banyak yang mengharamkan padahal Allah halalkan. Ada sebuah hadis, ini sangat peringatan dari Nabi SAW. Kata Nabi, sittatun min sunnah sittatun. Ada 6 golongan. La'antuhum wa la'anahumullah. Wa kullu nabiyyin mujab. 6 golongan ini mendapatkan aku melaknatnya, kata Nabi. Wa la'anahumullah, Allah pun ikut melaknatnya. Wa kullu nabiyyin mujab. Seluruh nabi yang diijabah pun ikut melaknatnya. 6 golongan ini. Salah satu dari yang 6 golongan ini adalah siapa? Wal mustahillu an hurmatillah. Orang yang menghalal-halalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi kalau ada hari ini orang yang berani menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Ada nggak Pak hari ini yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah? Banyak. Dan itu yang berani menghalalkan bukan orang bodoh, bukan orang yang nggak punya ilmu, justru mereka yang punya ilmu tinggi. Saking ilmunya hebat, saking ilmunya tinggi, bahkan hafal Quran, hadis juga banyak yang hafal hadis. Akhirnya gara-gara terlalu pinter, yang tidak didasari dengan keimanan yang kuat kepada Allah, yaitu akhirnya berfatwa dengan fatwa yang menyesatkan, menghalalkan dari yang haramkan oleh Allah. Ada lagi di antara yang 6 itu apa? Wal mutasallitu ala ummati bil jabaruti liyudhilla man a'azzallah wa yu'izzu man adhallallah. Ini pun sudah terjadi. Di antara juga orang yang orang yang mendapatkan laknatnya Allah, laknatnya Rasulullah dan seluruh Nabi, siapa? Wal mutasallit. Siapa mutasallit? Mutasallit itu adalah seorang raja, seorang penguasa. Ala ummati, atas umatku, orang yang mengurus umatku. Bil jabaruti, dengan kegagahannya, dengan kekuasaannya, dia berani liyudhilla man a'azzallah, menghinakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang mulia malah dihina-hinakan sama mereka. Siapa yang dimuliakan Allah? Orang beriman. Apalagi dia seorang ulama. Dihinakan padahal Allah memuliakannya, malah dihinakan dia oleh seorang mutasallit tadi. Atau dibalik, wa yu'izzu man adzallallah, dia memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Pertanyaannya, siapa yang dihinakan oleh Allah? Tidak ada lain kecuali orang-orang kafir. Orang kafir lah orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Oleh seorang mutasallit, seorang penguasa, dengan kekuasaannya dia berani memuliakan orang yang dihinakan oleh Allah. Jadi orang yang mulia di mata Allah dihina-hinakan, orang yang hina di mata Allah dia mulia-muliakan. Ini salah satu dari 6 golongan manusia yang dilaknat oleh Allah, Rasul dan para nabi. Nah, kembali pada permasalahan ayat tadi, bahwa Al-Quran adalah merupakan hudan, petunjuk. Kalau sudah 100% manusia mengamalkan Quran, mengikuti petunjuk apa kata Quran, Allah akan selamatkan dia dunia akhirat. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan 2 pusaka, katanya, di mana ketika manusia ini berpegang teguh kepada 2 pusakaku ini, 2 peninggalanku ini,
maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Lan tadilu abada. Tidak akan tersesat hidupnya. Apa itu? Kitabullah wa sunnat Rasul, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi Quran yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril yang mulia kepada Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Quran juga merupakan hudan, petunjuk bagi seluruh manusia. Bukan hanya sampai di situ, wa busyra lil mu'minin. Quran juga merupakan kabar-kabar gembira. Busyra itu maknanya kabar gembira. Buat siapa? Lil mu'minin, buat orang-orang yang beriman. Jadi dalam Quran begitu banyak kabar-kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Maka tadi dikatakan orang yang mulia itu di hadapan Allah orang yang beriman. Karena kemuliaan orang beriman, Allah berikan kabar-kabar yang menyenangkan bagi orang beriman. Karena Allah suka, senang sama orang yang beriman, yang yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang kabar gembira bagi orang yang beriman. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, ada keyakinan kepada Allah bahwa Allah lah yang berikan dia rezeki, Allah lah yang berikan dia sehat, Allah yang akan berikan dia nikmat, Allah lah yang menghidupkan, dia keyakinan bahwa Allah yang maha penguasa dan lain sebagainya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu. Dan wa amilus sholihat, dia tidak hanya beriman tapi dia juga beramal soleh, rajin ibadahnya, rajin salatnya, rajin berjamaahnya, rajin ngajinya, rajin taklimnya, rajin sedekahnya, rajin ibadah yang lainnya. Wa amilus sholihat falahum jannatun tajri min tahtiha anhar. Maka baginya atau bagi orang beriman yang beramal soleh akan diberikan jannat, surga. Ini kabar gembira. Akan Allah berikan baginya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa busyra lil mu'minin. Kabar gembira dari Allah buat orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah tambahkan lagi man kana aduwallahi wa malaikatuh. Barang siapa yang memusuhi Allah, ini lebih jelas lagi. Kalau tadi langsung kepada Jibril. Nah, ini sekarang langsung orang yang memusuhi Allah, artinya enggak suka dengan Allah, benci terhadap Allah. Wa malaikatuhu, dan juga kepada malaikat-malaikat Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasul Allah, wa Jibril, dan juga tidak suka kepada Jibril, wa Mikail, dan juga kepada malaikat Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah itu musuh bagi orang-orang kafir. Jelas sekali ya. Kalau orang manusia ini yang sudah memusuhi Allah, Allah sebaliknya akan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Apalagi kalau ada orang yang memusuhi malaikat, nggak senang dengan malaikat, padahal malaikat itu adalah makhluk yang sudah Allah atur pekerjaannya. Wa rusulihi, apalagi orang yang memusuhi para rasul, masya Allah. Sedangkan para rasul adalah utusan-utusan Allah yang menyampaikan risalah yang Allah berikan kepada para rasul, disampaikan oleh Rasul kepada umat. Dimusuhi para Rasul itu. Wa Jibril, dia juga memusuhi Jibril. Ya Allah, Jibril dimusuhi. Wa Mikail, dia juga kepada malaikat Mikail. Padahal Mikail adalah malaikat yang sangat baik, yang mengatur rezeki manusia. Wa Mikail, dan berikan yang lainnya. Orang yang semacam itu, orang yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, memusuhi Jibril,
memusuhi para rasul-rasul Allah, fa innallaha aduwwul kafir. Itu termasuk golongan orang-orang kafir, di mana orang kafir itu pun dapat yaitu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana enggak dikatakan orang itu menjadi kafir kalau dia sudah ingkar kepada Allah, apalagi sampai memusuhi Allah. Udah berlebihan ini. Udah sangat amat berlebihan kalau ada manusia memusuhi Allah dan malaikat dan Jibril dan sebagainya. Padahal kalau dia mau berpikir, dia ini ada di dunia, siapa sih yang menciptakannya? Allah. Siapa sih yang ngasih dia rezeki? Kan Allah. Dia bisa hidup karena dikasih napas oleh Allah. Dia bisa berjalan karena dikasih kaki oleh Allah. Dia bisa bicara karena dikasih lisan oleh Allah. Dia bisa melihat karena dikasih mata oleh Allah. Dia bisa mendengar karena dikasih pendengaran oleh Allah. Dia bisa berpegang karena dikasih tangan oleh Allah. Malah memusuhinya. Apakah dia nggak bisa berpikir sekalian? Seharusnya bukan begitu yang namanya manusia ini kepada Allah. Harusnya malah berterima kasih kepada Allah bahwa Allah telah ciptakan dia sebagai manusia yang sudah dikasih banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar orang Yahudi ini. Enggak suka dengan hukum-hukum Allah, enggak suka dengan pelaturan-pelaturan Allah, padahal dia sendiri itu adalah diciptakannya oleh Allah. Gimana coba bayangin? Orang yang semacam demikian. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya walaqad anzalna ilaikal ayatin bayyinat. Sesungguhnya aku telah turunkan kepada engkau Muhammad sebagai asraful khalq. Nabi Muhammad sebagai orang yang paling mulianya makhluk. Ayatin bayyinat, menurunkan kepada engkau wahai Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat yang sudah jelas, yaitu ayatil Quran, ayat-ayat yang dalam Quran. Wa ma yakfuru biha illal fasikun, tidaklah mereka akan kufur terhadap Al-Quran illal fasikun, kecuali yang kufur dan ingkar kepada ayat-ayat Allah adalah orang-orang fasik. Fasik ini siapa? Wahum ahlul kitab, yaitu orang-orang ahlul kitab. Ini tafsirnya fasikun, wahum ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahudu wan Nasara. Ya, dijelaskan dalam surat apa tuh? Al-Bayyinah, yang disebut ahlul kitab itu adalah Al-Yahudu wan Nasara. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu ayat menjelaskan bahwa siapa sih orang kafir itu? Lam yakunil ladina kafaru. Jawabannya min ahlil kitab. Jadi orang kafir itu terdiri dari dua golongan. Pertama dari golongan ahlul kitab, dikatakan sebagai kafirin. Ahli kitab itu dibagi dua, al-Yahudu wan Nasara. Dan kelompok kedua orang kafir itu siapa? Al-musyrikin, orang-orang musyrik. Orang-orang yang meyakini kepada selain Allah, al-musyrikin. Nah, ini hadis sekalian. Jadi termasuk golongan fasikin adalah ahlul kitab. Maka yang ingkar, yang kufur terhadap ayat-ayat Allah adalah orang-orang ahlul kitab, orang-orang fasikin, orang-orang kafirin. Ini hadis sekalian. Ini sudah nampak betul, jelas bahwa memang orang yang tidak suka dengan ayat-ayat Allah, bahkan sampai mengingkari ayat-ayat Allah, hanyalah orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir itu berlaku di dunia ini sesuai dengan keinginan hawa nafsunya sendiri. Kenapa? Nggak mau diatur sama Quran. Dia mau bekerja, berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri, nafsunya sendiri disebutnya. Nggak mau melalui pelaturan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas
dalam 3 ayat ini menjadi masukan ilmu pada kita bahwa orang-orang yang tidak suka, yaitu orang al-Yahudu, terhadap Jibril, terhadap Mikail, bahkan terhadap Allah dan Rasulnya, itu termasuk golongan kafirin. Sedangkan orang kafir termasuk aduun, musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah memusuhinya, maka apa yang terjadi bagi nasib orang-orang kafir kelak di akhirat nanti? Gak mungkin Allah berikan kebahagiaan di akhirat bagi orang-orang kafir yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya orang yang memusuhi Allah akan diberikan azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat pedih, azab yang sangat dahsyat, keras siksaannya bagi orang-orang kafir. Kenapa? Memang Allah nggak suka dengannya, musuhinya. Maka azabnya pun dahsyat bagi orang kafir. Ini juga diperjelas oleh surat Al-Mulk, ya, surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sana ada ayat idza ulqiya fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidh, dan selanjutnya. Itu ayat menjelaskan tentang nasib orang-orang kafir di akhirat nanti. Jadi gimana nasibnya ketika mereka dilemparkan ke dalam jahanam? Tempat mereka jahanam. Ketika mereka dilemparkan ke jahanam, maka terdengarlah oleh orang kafir di dalam jahanam itu. Apa yang terdengar? 3 perkara. Yang pertama, suara golakan air, api. Api menggolak dengan suara yang keras. Api pun ada golakannya. Saking panasnya dia menggolak. Yang kedua, yang terdengar oleh ahli neraka di dalam jahanam apa? Jeritan orang-orang kafir yang disiksa di neraka. Gimana coba jeritannya? Sedangkan penduduk neraka jahanam itu bukan lagi jutaan, tapi miliaran, bahkan ratusan miliar, bahkan bisa di atas itu. Menjerit dengan sejerit-jeritnya, dengan sekeras-kerasnya. Tambah lagi dengan sentakan malaikat. Malaikat ini kan juga menyentak, marah-marahi orang di dalam neraka jahanam. Kata malaikat, alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak ada yang datang kepada kamu waktu di dunia yang berikan peringatan? Itu sentakannya. Memang tidak ada orang yang ngasih nasihat kepada kamu waktu di dunia. Memang nggak ada yang ngasih masukan kepada kamu ketika di dunia. Memang nggak ada yang ngasih kabar kepada kamu bahwa di akhirat ada neraka jahanam. Apa jawabannya? Qalu bala. Ada. Walaqad kadzdzabna. Tapi saya nggak percaya dengan apa yang diomongkan mereka. Tuh ngaku dia. Malaikat sentak, dimarahi orang-orang ahli neraka itu. Akhirnya apa yang terjadi? Takadu tamayyazu minal ghaid. Sehingga itu neraka jahanam yang kokoh, yang kuat, hampir saja pecah. Bayangin coba. Dengan suara jeritannya orang disiksa, dengan suara gemuruhnya api, dan suaranya sentakan malaikat. Sehingga jahanam itu akan semakin jahanam itu hampir pecah, bayangin loh. Bahasanya hampir pecah, takadu tamayyazu minal ghaid. Berarti betapa kerasnya sentakan itu. Betapa kerasnya jeritan orang yang neraka jahanam. Itulah nasib bagian bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, bagi orang yang memusuhi Allah, bagi orang yang musuhi Jibril, bagi orang yang musuhi malaikat, bagi orang yang musuhi Nabi Muhammad SAW. Nasibnya akan seperti itu nanti di akhirat. Nah, kalau orang beriman beda. Nah, orang beriman ini dibalik daripada orang kafir. Sebaliknya, orang beriman ini cinta kepada Allah, ya kan? Cinta kepada para malaikat Allah, cinta kepada para Rasulullah Allah. Orang beriman ini cinta kepada Jibril, cinta kepada malaikat, cinta kepada Al-Quran. Orang beriman ini cinta kepada agama, maka dia akan disayangi oleh Allah. Orang beriman akan dicintai dan disayangi oleh
Allah Subhanahu wa taala. Maka apa balasannya bagi orang beriman yang mencintai Allah dan Rasul-Nya? Yaitu akan diberikan surga yang penuh dengan kebahagiaan, yang akan diberikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah balasan bagi orang-orang yang beriman, yang sayang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Allah, Rasul-Nya dan malaikat yang lainnya, dan mencintai Al-Qur'an yang saya sampaikan. Kita ini umat Rasulullah harus tertanam kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Ciri tanda orang yang cinta kepada Quran, dia mau baca, dia mau mempelajarinya, dia mau memikirkannya, dia mau mentadaburkannya, dia mau juga untuk mengamalkannya. Ini tanda ciri orang yang tertanam kecintanya kepada Quran. Bahkan dia mau menghafalkan Quran. Itulah tanda orang yang tertanam dalam hatinya kecintaan kepada Al-Quran. Secara otomatis cinta kepada Allah yang memfirmankan Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita menambah daripada keilmuan kita, pengetahuan kita tentang isi kandungan Al-Quran. Mohon maaf, ini saya lagi ditunggu jam 5:30 karena mau ada berangkat ke Banten. Jadi nggak sampai isyrok nih. Isyrok masih lama, masih 15 menit lagi. Harus berangkat jam 5:30. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa huda wa rahmah. Dinu manasina warzuqna fina waj'al lana ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Ghafur. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami, keluarga kami, anak, istri, cucu, keturunan kami, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat. Ya Allah, telah kami bacakan ayat-ayat Al-Quran di tempat ini ya Allah. Semoga apa yang kami baca menjadi ilmu bagi kami, ilmu yang menarik kami dan membawa kami kepada kebahagiaan dunia akhirat, ilmu yang bermanfaat bagi kami ya Allah. Ya Allah, dengan kumpulnya kami di masjid ini, semoga ini menjadikan asbab Kau turunkan keberkahan-Mu ya Allah, menjadikan asbab Kau turunkan rahmat-Mu ya Allah, menjadikan asbab Kau turunkan hidayah-Mu ya Allah, untuk diri kami, keluarga kami, dan lingkungan kami, bahkan buat negeri kami yang kami cintai ini ya Allah. Bahagiakan kami dunia akhirat, sukseskan kami dunia akhirat, selamatkan kami dunia wal akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.